Kenaikan harga daging ayam. Banjir rob Moro Demak. Kemacetan panjang Demak Kudus. Halo, salam jumpa pemirsa Woro-Woro Demak, kembali hadir menyapa Anda di edisi hari ini, Kamis 16 Mei 2024. Bersama saya Fortuna Destin. Selain 3 berita utama, Woro-Woro Demak juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Woro-Woro Demak, hari ini kami awali dari Pasar Bintoro Demak. Pemirsa, daging ayam mengalami kenaikan harga di pasar tradisional sejumlah daerah. Salah satunya kenaikan harga yang terjadi di Pasar Bintoro Demak. Harga daging ayam kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan konsumen di seluruh Indonesia. Pasalnya, harga daging ayam melonjak drastis dalam beberapa hari terakhir, menambah beban ekonomi bagi rumah tangga. Diketahui harga daging ayam naik sebesar Rp3.000 per kilogram dalam beberapa minggu terakhir. Dengan demikian, harga daging ayam kini mencapai Rp38.000 per kilogram, meningkat dari harga sebelumnya yang stabil di sekitar Rp35.000 per kilogram. Berbagai faktor dipercaya menjadi penyebab kenaikan drastis ini. Salah satunya adalah peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga pakan ternak dan biaya operasional peternakan. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu juga turut berperan dalam menyebabkan kenaikan harga daging ayam ini. Reaksi dari konsumen pun bermacam-macam. Beberapa di antaranya mengeluh beban ekonomi yang semakin berat, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas. Pasar naik harganya 38 per kilo nih. 38 per kilo. Biasanya kan 35, 34. Nah, ini naik 3.000 per kilo nih. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi kenaikan harga daging ayam ini agar tidak memberatkan konsumen. Langkah-langkah penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap rantai pasok daging ayam menjadi hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi ini. Dengan demikian, kenaikan harga daging ayam bukan hanya menjadi masalah ekonomi semata, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan konsumen di Indonesia. Vina Septiana, Woro-Woro Demak melaporkan. Pamirsa, dampak gelombang dhuwur lan mudhun rai lemah ing tlatah Moro Kabupaten Demak, Jawa Tengah tansaya krasa meresahkan. Tergenange banjir rob kang dhuwure genangan banyu nggayuh sadhuwur 3 meter wis meksa kendaraan kang liwat kudu ekstra ngati-ati. Laporan menyebutkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Demak mengalami penurunan tanah mencapai 1,5 meter per tahun, terutama di 3 kecamatan yaitu Sayung, Bonang, dan Wedung. Penyebab lain banjir rob adalah kecenderungan naiknya air pasang laut, dengan prediksi kenaikan hingga 57% pada tahun 2025. Bahkan, air rob juga sudah masuk ke dalam rumah warga, meningkatkan tingkat kerugian dan ketidaknyamanan. Meskipun pemerintah telah membangun akses jalan utama dari pusat kota menuju kawasan pesisir, namun beberapa ruas jalan yang belum ditingkatkan masih menjadi celah bagi banjir rob untuk masuk ke kawasan pemukiman warga. Ya, pendapat saya itu ya bisa dibangun lagi lah, nggak kebanjiran lah. Sebenarnya anak-anak sekolah, motor-motor yang cilik-cilik ini tuh nggak kebanjiran, nggak macet lah. Kalau malam tuh maghrib sampai jam 8 itu wah motor nuntun loh. Kondisi ini menuntut tindakan cepat dan tanggap dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah tersebut demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi Kabupaten Demak. Muhammad Anufarial, Woro-Woro Demak melaporkan.
plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Ayo buang sampah pada tempatnya. Tanpa kita sadari, kegunaan gadget secara berlebihan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan gadget daripada orang di sekitar kita, membuat kita kehilangan rasa kepedulian terhadap sesama, membuat kita kehilangan rasa sosial kita menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sepanjang waktu akan kita habiskan untuk bermain gadget saja, hingga kita lupa suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu bersosialisasi, menjalin hubungan dengan sesama manusia, berkomunikasi, bersenda gurau, dan berbagi cerita. Kita menjadi individualis, egois, menjadi antisosial, membuat kita tak layak disebut sebagai manusia. Bijaklah, teknologi memperbudakmu. Bergabunglah, mulailah untuk bersosialisasi, karena petualangan tidak akan dimulai saat Anda membuka gadget, namun petualangan dimulai saat kau menutupnya. Viewers, Kali Tuntang City Park in Demak, Central Java should be a refreshing recreation area
Pemandangan yang menyedihkan terpampang di Taman Kota Kalituntang, di mana sampah-sampah plastik, kertas, dan berbagai limbah menumpuk di area taman. Tempat yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau yang menenangkan, kini dipenuhi bau busuk dan kotoran, mengurangi kualitas udara dan lingkungan sekitarnya. Pencemaran ini tidak hanya merugikan estetika taman, tetapi juga mengancam kesehatan pengunjung. Sampah-sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit dan habitat bagi hewan pengganggu. Selain itu, perairan yang tercemar dapat juga membahayakan kehidupan akuatik dan mengganggu ekosistem lokal. Pencemaran ini umumnya disebabkan oleh perilaku tak bertanggung jawab dari masyarakat yang seringkali membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampaknya. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai juga menjadi faktor penyumbang. Dengan kurangnya tempat sampah yang cukup dan kurangnya kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengolahan limbah. Kalau saya itu sebenarnya itu nggak suka itu sampah. Banyak orang makan itu sampahnya langsung dilempar seenaknya, nggak mau dimasukkan ke bak sampah. Ya mengganggu sekali. Saya aja per hari itu pasti 1 kantong plastik saya masukin sampah-sampah itu di kantong plastik kok. Terus saya bawa pulang. Pencemaran Sungai Kalituntang dan taman oleh sampah merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Hanya dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menjaga keindahan alam dan kesehatan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Muhammad Ainufarial, Wara-Wara Demak, melaporkan. Pemirsa, kemacetan lalu lintas sepanjang 4 km terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Demak dan Kudus, menimbulkan frustasi bagi ratusan pengendara yang terjebak dalam antrian kendaraan yang panjang. Diketahui kemacetan terjadi karena adanya perbaikan jalan yang belum selesai. Puluhan truk pengangkut barang dan kendaraan lainnya terjebak kemacetan panjang. Penyebab utama kemacetan ini adalah kombinasi antara volume kendaraan yang tinggi, perbaikan jalan yang sedang dilakukan, dan kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Petugas kepolisian telah berusaha meredakan kemacetan dengan mengalihkan lalu lintas ke jalan alternatif. Namun, upaya tersebut terbukti tidak cukup efektif mengingat kapasitas jalan yang terbatas. Warga yang terjebak dalam kemacetan ini mengalami keterlambatan dalam berbagai aktivitas mereka, mulai dari ke tempat kerja hingga mengantar anak-anak ke sekolah. Beberapa di antara mereka juga menyatakan kekhawatiran akan dampak kesehatan akibat polusi, udara, dan stres yang diakibatkan oleh situasi ini. Kalau saya selaku pengguna penyedia jasa, itu lebih baik kita kerjakan diperbaiki agar lalu lintas tetap lancar. Kalau jelek ya nggak bisa lancar, malah masyarakat komplain nanti. Situasi kemacetan ini diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa minggu ke depan, dengan dampak yang terus dirasakan oleh masyarakat. Warga diminta untuk bersabar dan mencari alternatif perjalanan jika memungkinkan untuk menghindari antrian lalu lintas yang panjang. Amanda Arsya, Wara-Wara Demak, melaporkan. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami.
Ayo buang sampah pada tempatnya. Tanpa kita sadari, kegunaan gadget secara berlebihan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan gadget daripada orang di sekitar kita, membuat kita kehilangan rasa kepedulian terhadap sesama, membuat kita kehilangan rasa sosial kita menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sepanjang waktu akan kita habiskan untuk bermain gadget saja, hingga kita lupa suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu bersosialisasi, menjalin hubungan dengan sesama manusia, berkomunikasi, bersenda gurau, dan berbagi cerita. Kita menjadi individualis, egois, menjadi antisosial, membuat kita tak layak disebut sebagai manusia. Bijaklah, teknologi memperbudakmu. Bergabunglah, mulailah untuk bersosialisasi, karena petualangan tidak akan dimulai saat Anda membuka gadget, namun petualangan dimulai saat kau menutupnya. Kang papan ing tengah-tengah pawetasan Kutha Semarang kalih Kabupaten Demak. Wektu iki nganti kalih wulan menyang ngarep ditindakake perbaikan retek kang duwe potensi nimbulake kemacetan. Perbaikan yang dilakukan sejak tanggal 7 Mei ini akan difokuskan pada oprit jembatan dan dinding yang sering mengalami kerusakan. Perbaikan tersebut akan dilakukan untuk memperkuat pondasi jembatan dan mencegah kerusakan berulang di masa mendatang. Salah satu aspek utama dari perbaikan ini adalah penggantian aspal dengan beton pada bagian oprit jembatan.
Penggunaan aspal di jalur yang sering dilalui oleh kendaraan berat telah menyebabkan seringnya kerusakan pada jembatan tersebut. Dengan mengganti aspal menjadi beton, diharapkan jembatan akan lebih awet dan kuat. Proyek perbaikan ini akan berdampak pada arus lalu lintas, terutama di jalur Semarang-Demak. Untuk mengatasi potensi kemacetan, 3 jalur akan tetap beroperasi, sementara 1 jalur akan ditutup secara bergantian untuk perbaikan. Perbaikan akan dimulai dari jalur A menuju Demak sesuai dengan arahan Satuan Lalu Lintas. Dengan demikian, diharapkan bahwa perbaikan jembatan Kali Babon ini akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, meskipun diimbangi dengan potensi kemacetan sementara selama proses perbaikan berlangsung. Muhammad Anfarial, Waro-Waro Demak melaporkan. Favorite foods hunted by buyers, but there is something different about the Erliani meatball stall. The meatball stall has a uniqueness that is rarely found in other meatball stalls. That is meatballs served with a pan. Warung bakso Mbak Erliani telah menjadi tujuan utama bagi para pecinta kuliner yang mencari pengalaman yang berbeda. Terletak strategis di Jalan Raya Demak Kudus depan SMA Negeri 2 Demak. Warung ini menyajikan hidangan bakso dan mie ayam dengan gaya yang unik, bukan dalam mangkok seperti kebanyakan warung bakso lainnya, melainkan dengan wajan mini. Diketahui penyajian dengan wajan mini bukan hanya sekedar gaya, tetapi juga mempengaruhi pengalaman makan para pelanggan. Ini merupakan ciri khas dari warung Mbak Erliani yang digunakan sebagai cara untuk menarik perhatian pelanggan. Keunikan penyajian ini tidak hanya berlaku untuk bakso, tetapi juga untuk mie ayam. Konsep makan dengan wajan mini memberikan keunggulan tersendiri, di mana kuahnya tidak mudah meluap atau tumpah seperti saat menggunakan mangkok biasa. Bagi yang ingin mencoba, harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Satu porsi bakso wajan hanya dibanderol Rp13.000. Sedangkan untuk mie ayam wajan kuah cukup membayar Rp10.000 saja. Bakso wajan ini beda dari yang lain. Kalau pada umumnya kan bakso menggunakan mangkok. Kalau bakso wajan ini makanya di wajan yang mini gitu. Awalnya usahanya orang tua, terus saya meneruskan buka di Demak. Alhamdulillah ini punya 2 cabang, yang satu di SMA 2 Demak, yang satu ada di Pertigaan Kadilango. Warung bakso Mbak Erliani bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi juga destinasi untuk mencicipi pengalaman baru dalam menikmati hidangan klasik seperti bakso dan mie ayam. Vina Septiana, Waro-Waro Demak melaporkan.
Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Ayo buang sampah pada tempatnya. Tanpa kita sadari, kegunaan gadget secara berlebihan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan gadget daripada orang di sekitar kita, membuat kita kehilangan rasa kepedulian terhadap sesama, membuat kita kehilangan rasa sosial kita menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sepanjang waktu akan kita habiskan untuk bermain gadget saja, hingga kita lupa suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu bersosialisasi, menjalin hubungan dengan sesama manusia, berkomunikasi, bersenda gurau, dan berbagi cerita. Kita menjadi individualis, egois, menjadi antisosial, membuat kita tak layak disebut sebagai manusia. Bijaklah, teknologi memperbudakmu. Bergabunglah, mulailah untuk bersosialisasi, karena petualangan tidak akan dimulai saat Anda membuka gadget, namun petualangan dimulai saat kau menutupnya.